Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kita kembali lagi ke podcast Bincang BP Bintan Bercakap volume keempat. Di sini saya Talita sebagai host dan gestarnya ada Pak Farid selaku Kepala BP Bintan. Halo Pak, bagaimana Halo. kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana Pak untuk kegiatan sehari-hari, lancar? Ya, alhamdulillah sejauh ini lancar. Ya, seperti biasa lah. Aktivitasnya rutin berjalan pada umumnya aja. Ya, semoga untuk kedepannya selalu lancar ya Pak. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Oke Pak, ini ada beberapa pertanyaan nih Pak mengenai Bintan yang dulu nih. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana sih perkembangan nilai investasi di KPBPB Bintan dari tahun 2019 sampai 2024? Kalau kita bicara skala 2019 sampai 2024, memang terjadi fluktuasi yang cukup signifikan. Sebetulnya di setiap tahunnya bisa dibilang memiliki tren positif. Sampai dengan puncaknya di tahun 2021, itu nilai investasi yang masuk kalau tidak salah 3,2 triliun. Wow. Namun memang di tahun 2022, 2023 itu terjadi penurunan. Nilai investasi yang totalnya sampai di trimester kedua 2024 kemarin, di akhir 2024 kemarin itu kurang lebih 500 miliaran investasi yang masuk di kawasan KPBPB Bintan. Oke, dari semua pembangunan yang sudah dilakukan BP Bintan nih Pak, apa sih dampak yang paling dirasakan masyarakat Bintan sendiri? Oke, kalau misalkan dari dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat terhadap pembangunan BP kawasan Bintan, tentunya konektivitas, di mana yang dulunya mungkin akses di Kabupaten Bintan sendiri belum optimal ya. Iya. Belum banyak terhubung, terus habis itu juga secara infrastruktur mungkin dulu kurang memadai gitu. Dan alhamdulillah dengan adanya pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh BP kawasan Bintan itu cukup membantu untuk menghubungkan beberapa kawasan atau beberapa wilayah yang akhirnya bisa terkonek sekarang. Jadi konektivitas tersebut saya anggap ya mungkin dari beberapa pendapat masyarakat juga itu membantu mobilitas dan mobilisasi para pelaku usaha juga. Bahkan masyarakat pun juga terbantu gitu, yang tadinya mungkin jalannya harus memutar atau mungkin jalannya kurang baik. Dengan adanya infrastruktur ini tentu mereka bisa memangkas dengan akses yang lebih pendek dan juga mungkin lebih nyaman gitu ya secara kenyamanan di jalan tersebut gitu. Ya, apalagi sekarang sudah bisa dilihat ya Pak, untuk infrastruktur di Bintan sudah semakin berkembang, dari jalannya, terus dari lampu-lampunya juga. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa yang menjadi pendorong utama lonjakan investasi di tahun 2021 Pak? Oke, kalau kita bicara faktor meningkatnya realisasi investasi kita, itu memang didominasi dengan masuknya PMA atau penanam modal asing. Itu kalau tidak salah di tahun itu PMA menyumbang kurang lebih 2,7 triliun masuk di dalam kawasan KPBPB Bintan. Baru PMDN sekitar 400 atau 500 miliar. Jadi memang didominasi dengan PMA, di mana itu menunjukkan bahwa regulasi yang diberikan oleh pemerintah melalui BP dalam hal ini terhadap para pelaku usaha maupun investor itu cukup meyakinkan bagi para pelaku usaha maupun investor itu sendiri. Dan mungkin bisa dibilang lebih mudah dan lebih ringkas secara birokrasi, sehingga minat investasinya juga bisa meningkat. Ditambah lagi ya mungkin ada faktor-faktor lain seperti yang secara geografis kondisi Bintan diuntungkan berada di antara Singapura dan Malaysia, sehingga menjadi jantung juga di Selat Malaka, sehingga ya itu sangat menguntungkan tentunya buat para pelaku usaha. Nah, itulah kenapa Bintan disebut sebagai lokasi strategis ya Pak. Betul. Kemudian bagaimana tren investasi asing dibandingkan dengan dalam negeri? Ya, jadi kalau misalkan kita bicara tren, investasi asing ini memang sebetulnya trennya secara konsisten lebih positif. Ya.
Kenapa? Karena secara existing perusahaan mereka rata-rata sudah ada yang menapakkan kaki di kawasan Bintan. Dan secara aktivitas internasional pun, secara ekspor impor dan lain-lain, sebetulnya memang PMA ini pasarnya sudah terbentuk dan sudah lebih besar, sehingga memang tren mereka PMA ini masuk dalam Bintan ini jauh lebih konsisten ya, bisa dibilang. Tapi jangan salah bahwa PMDN pun di 2 tahun belakangan mendominasi. Justru 2 tahun belakangan ini PMDN lebih mendominasi daripada PMA tadi. Dalam negeri jauh lebih tinggi nilai realisasi investasinya dibanding yang asing gitu. Untuk 2 tahun belakangan ini ya, kita harapkan PMDN bisa semakin kuat untuk merealisasikan nilai investasi, sehingga juga bisa betul-betul mendukung pendapatan ekonomi negara ke depannya. Kemudian apa saja sih jenis infrastruktur yang sudah dibangun di KPBP Bintan dari tahun 2012 sampai 2024? Ya, jadi kalau infrastruktur sebetulnya masih existing seperti yang dulu-dulu. Bintan itu sektor pembangunan infrastruktur ada 3. Yang pertama adalah jalan. Yang kedua adalah lampu jalan. Yang ketiga adalah jembatan. Nah, di mana kita ketahui bahwa Pulau Bintan ini menghubungkan beberapa daratan, beberapa pulau, sehingga memang ada beberapa jembatan yang sudah kita bangun dan kita kembangkan agar bisa juga menjadi jembatan yang layak untuk dilalui kontainer-kontainer besar, atau mungkin nanti mobilitas industri lah, yang mungkin membutuhkan akses jembatan maupun jalan yang jauh lebih besar daripada kendaraan umum pada umumnya. Ini kalau kita bicara soal Bintan Free Trade Zone nih Pak, apa aja sih keunggulan utamanya yang menarik bagi para investor? Ya, mungkin yang seperti tadi juga saya sudah sampaikan, bahwa Bintan ini memiliki nilai geografis yang cukup tinggi ya. Lokasi strategis. Lokasinya sangat strategis, di mana kita itu berdekatan dengan 2 negara tetangga, yaitu Malaysia dan Singapura. Dan juga kita berada pada posisi yang sangat diuntungkan pada alur perekonomian atau perdagangan internasional di Selat Malaka. Jadi secara geografis kita diuntungkan. Yang kedua, kita juga memiliki regulasi khusus bahwa KPBPB atau Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas, yang juga mungkin dikenal orang FTZ, Free Trade Zone, itu juga memiliki kekhususan, yaitu penghapusan pajak, sehingga aktivitas ekonomi di dalam kawasan FTZ Bintan ini dibebaskan dari pajak. Yang ketiga, juga ada satu hal lagi yang menjadi poin keunggulan dari kawasan kita adalah kita itu memiliki pelayanan yang relatif lebih singkat dibanding dengan sistem-sistem pada umumnya. Jadi secara perizinan dan lain hal itu mungkin jauh lebih ringkas lah. Dan kita pun sebagai regulator perizinan di dalam kawasan membuka diri bagi para pelaku usaha yang kira-kira terhambat di dalam mengurus perizinannya. Kita pun membuka untuk mereka bisa datang ke kita, dan kita mungkin bisa nanti berdiskusi atau mau mencarikan cara agar perizinan tersebut bisa cepat selesai gitu loh. Tentu dengan mentaati segala prosedur dan aturan yang berlaku. Ini pertanyaan terakhir nih Pak. Nah, sepertinya ini pertanyaannya bakal template. Apa sih harapannya Pak di tahun 2025 untuk para investor nanti? Harapan saya untuk para pelaku usaha di kawasan Free Trade Zone Bintan untuk di tahun 2025 nanti, tentunya yang pertama adalah investasi bisa terus tumbuh di kawasan Free Trade Zone Bintan. Yang kedua, para pelaku usaha juga bisa terus konsisten mengembangkan usahanya maupun bisnisnya, sehingga juga bisa semakin besar nanti nilai realisasi investasinya. Yang ketiga, mungkin bisa juga memberi informasi dan mengajak
kawan-kawan di luar sana di negaranya masing-masing maupun di daerah masing-masing untuk datang ke Bintan, melihat kekayaan Bintan, melihat potensi yang ada di Bintan, agar next di 2025 kita harapkan bisa bergabung menjadi bagian dari pembangunan ekonomi Bintan. Itu aja. Oke, semuanya, mungkin sekian podcast kita kali ini bersama Pak Farid. Sebenarnya saya minta maaf Pak kalau ada salah kata selama podcast. Mungkin kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.